akan berubah jadi panggung drama terbesar musim ini ketika raksasa Bayern Munchen mencoba untuk membalikan takdir melawan Paris Saint-Germain. Agregat 4-5 bukan sekedar angka. Itu sebagian luka, itu adalah harapan, dan itu janji balas dendam di depan puluhan ribu fans di Allianz Arena. Lalu, apakah Bayern Munchen mampu menciptakan keajaiban di rumahnya sendiri? Atau Paris Saint-Germain justru akan mengunci tiket final dengan cara yang lebih kejam? Sebelum kita masuk ke cerita panasnya laga ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse ID. Karena disinilah semua drama sepak bola akan dikemas penuh dengan emosi dan cerita yang bikin kalian merinding. Leg pertama di markas Paris Saint-Germain bukan sekedar pertandingan. Itu adalah rollercoaster emosi yang membuat dunia sepak bola terdiam. Dalam laga penuh gol yang berakhir 5-4 untuk Paris Saint-Germain, kedua tim memperlihatkan kualitas menyerang kelas dunia, tetapi juga celah rapuh di lini pertahanan. Menurut laporan dari UEFA, pertandingan tersebut menjadi salah satu semifinal yang paling produktif dalam sejarah Liga Champions modern. Intensitas tinggi sejak menit awal membuat Bayern beberapa kali terlihat kehilangan kontrol, terutama saat transisi bertahan. Namun yang menariknya, Bayern Munchen sebenarnya tidak kalah secara permainan. Statistik pun menunjukkan mereka tetap dominan dalam penguasaan bola dan peluang yang berbahaya. Hanya saja, efektivitas Paris Saint-Germain di depan gawang menjadi pembeda. Kini, segalanya berubah. Allianz Arena bukan sekedar stadion. Ini adalah benteng yang telah menyaksikan banyak comeback legendaris. Dukungan puluhan ribu supporter akan menjadi bahan bakar utama bagi Bayern Munchen dalam membalikan agregat. Media seperti ESPN dan juga Sky Sport menyoroti bahwa Bayern Munchen memiliki rekor kandang yang sangat kuat di kompetisi Eropa. Ini menjadi sinyal bahwa comeback bukan hal yang mustahil. Dan di sisi lain, Paris Saint-Germain datang dengan kepercayaan diri yang tinggi, tetapi juga membawa sebagian beban. Keunggulan satu gol adalah posisi yang paling berbahaya. Namun cukup untuk bertahan, tetapi terlalu kecil untuk merasa aman. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah Bayern Munchen akan bermain habis-habisan sejak awal? Atau justru Paris Saint-Germain yang kembali memberikan kejutan mematikan? Satu hal yang pasti, malam di Bayern Munchen tidak akan berjalan normal. Laga ini bukan hanya tentang kualitas pemain, tetapi tentang siapa yang lebih siap secara mental. Dan dalam pertandingan sebesar semifinal Liga Champions, tekanan bisa menjadi senjata atau justru menjadi kehancuran. Bayern Munchen diprediksi akan langsung menekan sejak menit pertama. Bermain di kandang, mereka hampir pasti mengusung pendekatan yang agresif, high pressing, tempo yang cepat, dan serangan dari berbagai sisi. Menurut analisis dari BBC Sport, Bayern di bawah tekanan biasanya justru tampil lebih berbahaya, terutama ketika mereka tertinggal agregat. Hal ini terlihat dari beberapa comeback mereka di kompetisi Eropa dalam satu dekade terakhir. Namun, ada masalah besar, absennya Serge Gnabry dan Rafael Guerreiro. Kedua pemain ini memiliki peran penting dalam fleksibilitas serangan Bayern Munchen. Dan tanpa mereka, variasi permainan pun akan bisa sedikit terbatas. Lalu di sisi lainnya, Paris Saint-Germain datang dengan strategi yang lebih berhitung. Mereka tidak perlu terburu-buru.
Keunggulan agregat pun memberikan mereka opsi untuk bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat. Namun Paris Saint-Germain juga kehilangan pemain penting seperti Achraf Hakimi. Kehilangan bek sayap secepat Hakimi bisa menjadi celah besar, terutama menghadapi tekanan dari sisi sayap Bayern Munchen. Menurut laporan dari L'Equipe, Paris Saint-Germain kemungkinan akan mengubah pendekatan mereka menjadi lebih kompak di lini tengah untuk meredam dominasinya Bayern Munchen. Dan disinilah duel sebenarnya yang akan terjadi. Bayern dengan intensitas dan tekanan tanpa henti, sedangkan Paris Saint-Germain dengan efisiensi dan ketenangan dalam memanfaatkan peluang. Ini bukanlah sekedar pertandingan taktik, ini adalah pertarungan filosofi sepak bola. Dan dalam laga seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi akhir segalanya. Ketika peluit pertama dibunyikan di Allianz Arena, semua statistik, prediksi, dan analisis akan hilang. Yang tersisa hanyalah satu hal: siapa yang lebih siap untuk menulis sejarah. Bayern Munchen tahu satu hal: mereka harus mencetak gol. Cepat atau lambat, tekanan akan terus meningkat seiring waktu berjalan. Semakin lama skor tetap, semakin besar resiko frustasi. Menurut dari data Optasport, tim yang tertinggal agregat di semifinal Liga Champions memiliki peluang comeback lebih besar jika mampu mencetak gol dalam 30 menit pertama. Ini bisa menjadi kunci strategi Bayern Munchen. Lalu di sisi lainnya, Paris Saint-Germain akan bermain dengan kecerdasan. Mereka tidak perlu mendominasi, cukup menunggu momen yang tepat. Serangan balik cepat pun bisa menjadi senjata mematikan, terutama jika Bayern terlalu terbuka. Tekanan terbesar justru ada pada mental pemain. Satu kesalahan bek, satu peluang terbuang, satu keputusan wasit, semuanya bisa mengubah arah pertandingan. Media seperti The Guardian menyebutkan laga seperti ini sebagai psychological warfare, di mana emosi, fokus, dan keberanian menjadi faktor penentu. Dan jangan lupakan satu faktor penting: atmosfer di Allianz Arena. Suara supporter pun bisa menjadi pemain ke-12 yang mengangkat semangat, atau justru menambah tekanan jika hasil tak sesuai harapan. Ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, ini tentang siapa yang lebih berani dalam mengambil resiko di momen paling krusial. Dan ketika pertandingan berakhir nanti, satu tim akan melangkah ke final dengan penuh kebanggaan, sementara yang lain harus pulang dengan penyesalan yang akan dikenang selamanya. Di balik gemuruh Allianz Arena dan sorotan jutaan pasang mata, ada satu sosok yang sering kita luput dari perhatian, tapi bisa menentukan arahnya pertandingan, yakni sang wasit. UEFA telah menunjuk João Pinheiro, wasit asal Portugal berusia 38 tahun, untuk memimpin duel panas antara Bayern Munchen dan juga Paris Saint-Germain. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan dari UEFA, Pinheiro dikenal sebagai wasit yang tegas, disiplin, namun tetap mampu menjaga kontrol permainan tanpa terlalu banyak intervensi. Pada leg pertama di Parc des Princes, pertandingan berjalan relatif bersih dari kontroversi besar. Namun, leg kedua adalah cerita yang berbeda. Intensitas pun akan meningkat, tensi memuncak, dan setiap keputusan kecil bisa memicu reaksi besar dari pemain maupun pelatih. Lalu menariknya, Pinheiro bukan nama asing bagi Bayern. Dalam pertandingan fase Liga melawan PSV Eindhoven, ia pun sempat memberikan kartu kuning kepada pelatih Vincent Kompany.
kartu tersebut berujung pada absennya Kompany di leg pertama semifinal. Sebuah detail kecil yang ternyata berdampak besar. Lalu, kini semua mata pun akan kembali tertuju pada sang wasit. Apakah ia mampu menjaga pertandingan tetap dalam kendali? Atau justru akan ada momen kontroversial yang mengubah segalanya? Media seperti Sky Sport menyoroti bahwa dalam laga berintensitas tinggi seperti semifinal Liga Champions, konsistensi keputusan wasit akan menjadi kunci utama. Satu penalti, satu kartu merah, atau bahkan satu keputusan offside bisa menjadi titik balik. Di pertandingan sebesar ini, tekanan bukan hanya dirasakan oleh pemain, tetapi juga sang wasit. Dan ketika peluit dibunyikan nanti, keputusan Pinheiro bisa menjadi pembeda antara mimpi dan juga kehancuran. Ketika seorang legenda berbicara, dunia sepak bola akan mendengarkan. Thomas Muller, ikon dari Bayern Munchen, memberikan pandangannya tentang laga leg kedua ini. Dan menurutnya, pertandingan nanti tidak akan menjadi festival gol seperti leg pertama. Dalam wawancaranya yang dikutip oleh ESPN dan media Eropa lainnya, Muller menyebutkan laga di Paris sebagai pertunjukan luar biasa, sekaligus iklan sempurna bagi sepak bola. Namun, ia menegaskan bahwa situasi di Munchen akan sangat berbeda. Menurut Muller, kunci pertandingan akan terjadi ketika menit ke-60. Di titik itulah emosi mulai bermain dan strategi akan berubah. Tim yang unggul akan mulai bertahan lebih dalam, sementara tim yang tertinggal akan mengambil alih permainan, ujar dari sang Muller. Ini bukan sekadar prediksi, ini adalah pembacaan dari pemain yang telah merasakan tekanan di level tertinggi selama bertahun-tahun. Yang lebih menariknya, Muller tetap optimistis Bayern bisa membalikkan keadaan. Baginya, skor 5-4 bukanlah bencana. Paris hanya unggul 1 gol dan leg kedua dimainkan di kandang. Pernyataan ini didukung oleh analisis dari BBC Sport yang menyebutkan bahwa faktor kandang di Liga Champions sering menjadi pembeda besar, terutama bagi tim dengan sejarah kuat seperti Bayern Munchen. Muller juga menyoroti mentalitas tim saat tertinggal 2-5 di leg pertama. Alih-alih panik, Bayern justru tetap bermain dengan struktur dan kepercayaan diri yang tinggi. Dan disinilah letak kekuatan sebenarnya. Bukan hanya skill, tetapi ketenangan dalam tekanan. Jika Bayern mampu menjaga pola permainan tersebut selama 90 menit penuh, Muller percaya kemenangan dengan selisih 1 hingga 2 gol bukanlah hal mustahil. Pertanyaannya sekarang, apakah prediksi sang legenda akan menjadi kenyataan? Semua telah dipersiapkan, strategi telah dirancang, dan mental telah diuji. Kini tinggal satu hal yang menentukan, eksekusi di lapangan. Bayern Munchen datang dengan satu misi, yakni comeback. Mereka membutuhkan kemenangan minimal 2 gol untuk memastikan langkah ke final tanpa bergantung pada perpanjangan waktu. Menurut data dari Opta Sport, peluang comeback dalam situasi seperti ini sangat bergantung pada momentum awal dan efisiensi peluang. Bayern tidak hanya harus menyerang, namun mereka pun harus klinis. Di sisi lain, Paris Saint-Germain bukan lawan yang mudah goyah. Kemenangan 5-4 di leg pertama bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah bukti kualitas dan mentalitas mereka dalam menghadapi tekanan. Media seperti The Guardian menilai Paris Saint-Germain saat ini lebih matang secara taktik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Disinilah konflik terbesar yang akan terjadi. Bayern bermain dengan urgensi, Paris Saint-Germain bermain dengan kontrol. Waktu akan menjadi musuh bagi Bayern dan menjadi sekutu bagi Paris Saint-Germain.
Semakin lama skor tetap, semakin besar tekanan di pihak tuan rumah. Namun, satu gol saja bisa mengubah segalanya, menghidupkan stadion, membakar semangat, dan menghancurkan mental lawan. Di sisi lain, satu gol Paris Saint-Germain bisa menjadi pukulan telak yang hampir mustahil untuk dibalas. Ini adalah pertandingan tentang detail kecil, satu sentuhan, satu keputusan, satu momen magis. Dan ketika peluit panjang berbunyi nanti, tidak akan ada lagi ruang untuk penyesalan. Hanya akan ada satu cerita yang diingat oleh dunia. Siapa yang berhasil menaklukkan tekanan dan menulis sejarah di malam Liga Champions. Dan pada akhirnya, malam di Allianz Arena bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang berani bermimpi dan memperjuangkannya sampai detik terakhir. Bayern Munchen datang dengan luka tetapi juga dengan harapan. Namun Paris Saint-Germain datang dengan keunggulan tetapi juga tekanan. 90 menit atau mungkin lebih akan menjadi saksi bagaimana sejarah ditulis. Karena di Liga Champions, keajaiban bukan sekedar kemungkinan. Keajaiban adalah tradisi. Mungkin malam itu akan lahir pahlawan baru, atau justru mengukuhkan legenda yang sudah ada. Dan saat peluit panjang berbunyi, satu tim akan melangkah ke final dengan penuh kebanggaan. Sementara yang lain hanya bisa menatap langit Munchen dengan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kalau kalian suka cerita sepak bola penuh emosi seperti ini, yang bukan cuma soal skor, tetapi juga tentang drama, taktik, dan cerita di balik lapangan, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian yang juga pecinta sepak bola sejati. Karena di sini, setiap pertandingan punya cerita, dan setiap cerita selalu punya makna. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.